Saya kira yang perlu saya kemukakan adalah setiap orang, terutama teman-teman Maya, kalau Anda sudah capek-capek benar-benar mencari sesuatu, yang paling harus kita siapkan di puncak pertaruhan hidup kita sebagai manusia, sebagai seseorang atau sebagai warga negara, sebagai bangsa adalah siap menerima kematian-kematian, karena hanya dengan kematian-kematian itu Anda akan mendapatkan kelahiran-kelahiran. Anda harus berani tidak makan untuk berhari raya, kan begitu kan? Anda harus berani puasa untuk mendapatkan hari raya. Jadi hidup itu Anda harus tahu kapan harus menghancurkan sesuatu di dalam diri Anda. Dalam bahasa Arab ada kata tahluka dalam Al-Quran. Tahluka itu artinya kebinasaan. Jadi manusia harus mengerti kapan dia harus membinasakan sesuatu yang ada di dalam dirinya, sesuatu yang harus dia binasakan. Yang gampangnya ya misalnya angkara murka, amarah, lawamah, gitu-gitu ya. Atau egoisme, ide-ide untuk tidak nasionalis, perilaku-perilaku yang merugikan orang lain dan seterusnya. Ini sangat sensitif untuk 2 bulan ke depan ini. Kita sebut tahluka, kalau bahasa Jawanya ruatan. Ruatan itu kalau dimaknai di kedalamannya itu sama dengan tahluka atau bu'dan, artinya penghancuran. Kalau pemanaan gampangnya gini, Anda harus rela kehilangan beras untuk mendapatkan nasi, ngerti ya? Kalau Anda mempertahankan beras, Anda tidak akan pernah makan nasi. Maka berasnya harus direlakan agar menjadi nasi. Nah, kebanyakan orang tidak mau merubah dirinya, sehingga tidak mendapatkan buah-buah berikutnya, kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, tanggal 28 yang saya maksud tadi di Katipiro itu malam minggu ya, Bang, malam minggu legi ya. Itu sebenarnya adalah momentum yang kita ambil agar supaya kita menghimpun segala sesuatu yang perlu kita hancurkan agar kita mendapatkan kelahiran yang baru. Jadi tidak ada urusan sama klenik dan seterusnya, karena pelakunya nanti juga mempersoalkan klenik itu juga tidak jelas asal-usul epistemologisnya, sehingga juga ngaran-ngarani klenik ini ya rano dasare ya rano. Kalau yang lebih jelas malah gugon Tuhan. Kalau gugon Tuhan itu nggugu sing dudu Gusti Allah, kan gitu. Artinya yang bukan Tuhan dituhan-tuhankan, itu namanya syirik gitu. Tapi kalau klenik itu kan asumsi-asumsi dan itu bisa suudzon. Karena klenik itu sendiri dasar katanya sampai hari ini tidak pernah didiskusikan dan tidak pernah dicari benar-benar. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin kita semua, karena Anda ini sudah benar-benar dihimpun oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang akan mencari sesuatu, dan oleh karena itu Anda dititipi sesuatu di masa depan. Anda harus siap mengalami kematian-kematian, bukan tidak berarti harus mati ya. Mengalami kematian itu kudu ono sing panjang, kudu kok buak, kudu kok pateni ben kue entuk urip sing anyar. Kalau kata para filosof, kita siap mati setiap detik, kemudian lahir setiap detik, kan begitu. Nah, itu yang disebut ruwatan. Nek cara gampangane ruwatan ki yo ojo njur itu bukan urusan kebatinan, bukan urusan kejawen. Itu ngene lho, nek ruwatan ki nek kowe arep pengajian nganggo sound system lah. Masa ora nganggo sound system. Nek kowe arep nang kantor yang nganggo sepatu lah, nganggo dasi kan gitu kan. Itu yang namanya ruwatan sebenarnya, bahwa Anda harus melakukan sesuatu pada momentum tertentu setepat-tepatnya. Saya berharap kalaupun Tuhan nanti akan mengambil solusi yang mengerikan, maka Anda jangan lari dari tempat yang Anda sekarang sudah ada di situ. Maksud saya, Anda sudah memilih satu titik koordinat nilai tertentu di mana Anda akan menyimpan kehidupan di masa yang akan datang. Anda akan menjadi orang yang lahir dengan syarat Anda harus mati dalam beberapa hal. Artinya dari seluruh bencana yang mungkin akan terjadi, Anda berada di tempat yang tidak terkena bencana itu. Saya tidak akan sebut secara teknis ya,
Tapi mudah-mudahan dengan Anda tergiring seperti ini, tidak lain yang terjadi adalah Anda memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan kita mohon saling mendoakan kita berumur panjang, karena Indonesia bukan hanya belum selesai perjuangannya, justru baru akan kita mulai perjuangan Indonesia ini. Insya Allah tidak semudah itu kita hancur, karena di balik kebodohan kita punya itikat yang baik. Dan kalau rakyat ikut rusak, sebenarnya dia adalah pihak yang dirusak, bukan orang yang ingin merusak dirinya. Dia hanya korban dari kerusakan-kerusakan yang ditimpakan oleh sistem dan pemimpin-pemimpin yang tidak peduli kepada perusakan-perusakan yang dilahirkannya.